Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Nadien dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari yang sahdu di bulan suci Ramadan ini, di tahun 1443 Hijriah, di hari ke-19, saya sudah berada di salah satu pondok pesantren yang sangat luar biasa, yakni di kediaman Gus Mualimin, salah satu Aswaja NU Center PCNU Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus pundi sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nggih. Puasanya lancar nggih Gus nggih. Alhamdulillah. Harus dilancar-lancarkan. Harus dilancar-lancarkan nggih. Ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Sabilillah, Dusun Watusari, Desa Waton Mas Jedong. Wotan Mas nggih. Wotan Mas Jedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Niki sampun lama berdiri Gus. Berdirinya tahun 2013. Mas. 2013. Nggih, hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun nggih. 2023 besok 10 tahun. 10 tahun. Iya. Untuk lembaga pendidikannya engkang wonten Pondok Pesantren, ada TPQ, Tahfidzul Quran Putri, kemudian ada Sorokan Kitab Fathul Qorib yang putra, kemudian ada MTS, MA formalnya MTS MA, ada Madrasah Diniyah, tingkat awaliyah dan mustoh. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan membawa keberkahan untuk warga sekitar, Gus, khususnya di Kecamatan Ngoro. Gus, ini salah satu program kita dari LTN, salah satu program baru yakni Sowan Kiai. Alhamdulillah, harus itu. Harus Sowan Kiai. Gus. Terus ini sebagai bentuk apresiasi kami untuk para pejuang-pejuang NU nih, agar kami juga mengetahui pondok pesantrennya, kediaman beliau, dan lebih dekat lah Gus kita dengan NU ngonten. Nah, di sore hari ini Gus, di suasana bulan suci Ramadan ini yang ingin saya tanyakan atau niatan saya sowan datang Gus Mualimin ini, salah satunya adalah membahas tentang ini Gus, fasilitas kita ini. Jalan raya. Gitu ya. Napa nih Gus, kinten-kinten gitu. Jalan raya ini kan berhubungan dengan pajak Gus. Nah, nggih, ini ada yang bertanya, kira-kira pajak ini apakah termasuk sedekah atau infak ngonten Gus. Gitu. Terus bagi masyarakat yang membayar. Bagi masyarakat yang membayar nih Gus. Nggih. Jadi, itu nanti yang ingin saya tanyakan. Ya, penting untuk kita ketahui ya. Jadi pertama, sebelum kita jawab tentang terkait apakah pajak itu infak atau sedekah Gus. Ada baiknya sedikit harus kita ketahui. Bagaimana sih hukum bayar pajak itu? Nah, leres Gus. Hukum membayar pajak itu bagaimana hukumnya? Menurut syariat apa ada itu? Nah, di syariat ini ada apa tidak? Jadi pengetahuan awal yang perlu kita ketahui bahwasanya sebenarnya pajak itu kalau di syariat itu memang tidak ada. Kewajiban untuk muslimin kalau di syariat itu kan yang ada kan arkanul Islamnya kan zakat. Zakat. Kalau di zaman-zaman Rasulullah dulu, dalam daulah Islam itu ya ketika unsur pembayaran itu ya untuk menopang pendanaan pemerintahan itu ya memakai uang zakat ini. Memakai uang zakat. Apa meliwat? Ini memang suasana. Jadi sudah tidak masalah Gus ini. Jadi kami lanjutkan kembali. Jadi kemudian ketika pemerintah itu menetapkan zakat, lantas bagaimana sikap kita sebagai warga itu? Apakah ini menjadi wajib atau bagaimana? Terkait masalah zakat ini di NU sudah berkali-kali dibahas. Berkali-kali dibahas. Bukan sekedar membahas tentang hukum pajak, membayar pajaknya. Akan tapi setelah dibayar, kemudian tasarrufnya pajak inilah. Kebijakan pajak ini dialokasikan kemana, untuk apa? Nah, ini juga yang harus dipantau dari NU. Terutama ketika tahun 2012 yang lalu itu mulai Kiai Sal Mahfud, Kiai Said Akil, semuanya berbicara terkait masalah pajak. Sampai liwat apa tadi?
pajak gitu loh ya. Jadi yang pertama, bagaimana ketika pemerintah itu menetapkan kebijakan warganya untuk membayar pajak, apakah boleh? Di dalam Bughyatul Mustarsyidin jelaskan Ayyana Sultan, kalau redaksinya itu panjang, bahwasanya bagi presiden lah kalau di sini, presiden ini boleh memberlakukan, menentukan semacam pajak ini, boleh. Kemudian bolehnya itu kalau memang tetap kembalinya rananya adalah tasarruful imam untuk manutun bil maslahah. Jadi kebijakan imam itu nanti kembaliannya itu harus terkait tentang kemaslahatan, harus maslahah. Kalau tidak ada nilai maslahahnya itu malah justru kalau di Bughya itu malah terang-terangan, kalau redaksinya di Bughya itu kalau memang memberikannya itu dengan sukarela. Oh, nggih, hadiah. Iya, kayak hadiah. Jadi saenake warga yang mau ya silakan bayar, kalau yang enggak juga tidak apa-apa, ngoten nggih. Tapi ketika menjadi semacam itu perlu kita ketahui bahwasanya pendanaan negara ini kalau non pajak itu kan kayaknya kan tidak mencukupi. Nggih, leres untuk menopang kebutuhan negara yang sebegitu kompleksnya. Ya termasuk yang kita ijak ini. Kita tidak boleh melarang orang jalan, tidak boleh. Ini juga warga yang harus yang memang menikmati fasilitas. Kita jangan hanya berbicara tentang masalah hukumnya pajak sementara kita menikmati fasilitasnya. Tapi ketika dikongkon bayar pajak, tidak mau. Itu. Jadi oleh karena itu kemudian ketika pajak itu tidak diberlakukan secara wajib, apakah nanti bisa pendanaan negara ini tercukupi. Oleh karena itu maka tidak sesuai dengan redaksi kitab kalau in aduhu anti binafsin. Kalau memang memberikannya itu dengan sukarela. Nah, ini tidak diberlakukan. Harus memang menjadi kewajiban. Memang wajib sifatnya gitu. Memang harus wajib. Kenapa? Yaitu tadi kalau saenake dhewe ketika negara tidak tercukupi ya diprotes. Nah, kan gitu. Oleh karena itu kemudian pemerintah mewajibkan untuk membayar pajak. Nah, kemudian bagaimana hukumnya ketika pemerintah mewajibkan sesuatu yang bukan hukum syariat? Di syariat itu tidak ada pajak, tetapi pemerintah mewajibkan. Lah, ini menjadi tanda tanya besar juga di masyarakat nih, Gus. Ya, betul. Bagaimana hukumnya? Kalau di dalam apa itu di kitab Bughya juga, fal wajib ketika perkara yang diwajibkan oleh pemerintah itu ternyata perkara wajib, ya ta'akadu. Menjadi semakin kuat. Menjadi semakin kuat. Karena double. Yang mewajibkan dari syariat, pemerintahan juga, ulil amri juga. Kemudian kalau sunnah maka menjadi wajib. Kalau sunnah tapi karena double ini tadi menjadi suatu hal yang wajib. Jadi misalkan perkara itu yang diwajibkan adalah perkara sunnah. Tapi oleh pemerintah ini diwajibkan. Harus melakukannya. Maka ini menjadi wajib. Wa kadza al-mubah. Begitu pula perkara yang dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Tidak apa-apa. Ada apa-apa. Ya seperti ini. Seperti bayar pajak ini. Ini masuk kategori mubah. Mubah. Nah, perkara mubah ini ketika sudah menjadi kebijakan pemerintah adalah diwajibkan. Maka hukumnya adalah menjadi wajib untuk masyarakat seluruh Indonesia. Iya, untuk seluruh Indonesia. Tapi tetap harus dikawal ketika wajib kembalinya ini, seperti apa, aplikasinya seperti apa gitu. Saya punya catatan. Jadi menurut Imam Ghazali itu saya juga ada oret-oretan bahwasanya malul masolih la yajuzu sorfu illa liman fi maslahatun ammah. Bahwasanya uang-uang kemaslahatan untuk umum, kemaslahatan untuk umat pada umumnya. Iya, pada umumnya. Ini tidak boleh dialokasikan sembarangan kecuali kepada kemaslahatan umum juga. Dalam artian dari rakyat harus kembali ke rakyat. Betul, kembali ke rakyat. Yang sehingga kita harus mengawal. Kan rame-ramenya 2012 itu kan korupsi yang luar biasa itu. Nah, kita bayar sing wong petani sing soro-soro seperti ini bayar, kemudian barang wis ngumpul ternyata digondol. Nah, dirampok. Nah, ketika seperti itu pupuk pun juga susah Lah iya, seperti itu golek pupuk susah tapi ketika panen kita membayar, lah hasil itu ternyata
dibawa. Dirampas. Ya Allah. Itu yang harus juga dipikirkan oleh pemerintah. Jadi kesimpulannya, ketika pajak ini adalah diwajibkan oleh pemerintah, maka kita wajib pula untuk membayar pajak tersebut. Nah, untuk garis benangnya atau garis merahnya, Gus, antara infak dan sodako. Nah, gitu. Ini penting juga kita ketahui. Sodako itu apa sih? Infak itu apa? Perlu diketahui bahasanya as-sodako itu memang sudah berbeda pengertiannya. Ma yukhrijun nas min malihi liwajhillah. Jadi sesuatu yang dikeluarkan atau ditasarufkan oleh seseorang karena untuk mencari ganjaran lah. Untuk liwajhillah. Hanya semata-mata hanya mencari ganjaran. Iya, ada nilai ibadahnya gitu loh. Itu sodako. Kalau infak itu adalah sorful mal liwajhil masolih. Adalah melihat. Monggo. Jadi sorful mal liwajhil masolih. Mentasarufkan atau membelanjakan harta benda untuk kemaslahatan, kebaikan. Untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Itu definisi infak. Nah, artinya apa? Kalau sodako itu tentu masuk ke infak. Tapi kalau infak belum tentu masuk sodako. Seperti itu. Berarti untuk pajak sendiri ini untuk kita kategorikan apakah termasuk sodako atau infak, kita lihat dari mana, Gus? Nah, gini, syaratnya, Gus. Ya, gini. Jadi kalau infak itu mencakup adalah pembelanjaan yang wajib. Yang wajib, sesuatu yang wajib. Contoh, suami menafkahi istrinya. Ini masuk infak. Kemudian seperti pajak, ini juga masuk infak. Dan seperti tadi misalkan, kan tadi ada gerbek desa, ada rumah dusun. Nah, kita mengeluarkan sesuatu untuk masyarakat. Ini juga masuk infak. Nah, hukum dasarnya seperti itu. Tapi apakah bisa bernilai sodako? Bisa. Nah, kenapa demikian? Sebab itu adalah ibadah ghairu mahdoh. Jadi perlu diketahui oleh Nahdien, ibadah itu ada dua ya. Ada ibadah mahdoh. Mahdoh sama ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Syarat, rukun, dan waktunya sudah baku. Gak oleh dota adik, zakat, puasa, haji, sholat. Ini tidak boleh. Lapo maghrib itu kok jam 6, jam 8 wae. Tidak boleh. Lapo Ramadan itu poso Ramadan. Kenapa kok waktu musim hujan aja gak sero. Lapo sih haji kok nang Mekah, kenapa kok gak nang? Kan aja pun kan IPHI ini gue. itu kan ada. Apa? Itu tidak boleh dirubah. Kalau merubah ibadah mahdoh, maka masuk kategori bid'ah dolalah. Ini yang justru tidak boleh. Ini yang tidak boleh lah. Selain lah, dasarnya kaidah fikihnya al aslu fil ibadah adalah tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu haram selama tidak ada dalil yang memerintahkan. Sholat tidak boleh kalau tidak ada dalil memerintahkan. Ternyata aqimus sholat ada, atu zakat ada, shaum Ramadan ada. Ini menjadi wajib. Nah, harus dilakukan. Sebaliknya kalau yang ghairu mahdoh, al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh. Nah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Pajak. Bagaimana hukumnya pajak itu? Apa enggak bid'ah? Zamannya Kanjeng Nabi itu enggak ada pajak. Iya, enggak ada zamannya Nabi. Iya bid'ah, tapi ini bukan bid'ah dolalah. Ya, bukan bid'ah dolalah. Kenapa? Hukum asal sesuatu yang bukan ibadah ini adalah ibadah, boleh dilakukan apa saja. Berarti nggak boleh ya guys. Saya tidak bayar pajak karena itu bid'ah. Itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Selama mau menikmati fasilitas yang ada di negara ini, maka Anda wajib membayar pajak. Itu makalan. Si ngomong ngono kadang gue SN. Oh, dia pegawai negeri. Dia cuma pegawai negeri. Gajinya arep, tapi ketika membahas tentang masalah bayar pajak, makanya ini adalah bukan dari Kanjeng Nabi. Seperti itu. Jadi ketika seperti itu, apakah bayar pajak nanti bisa masuk sodako? Ya bisa. Bisa. Harus dengan niat itu adalah kurba. Niat adalah untuk ibadah. Ibadahnya sisinya mana?
ibadah sisinya adalah mengikuti aturan pemerintah, ulil amri. Lah pokoknya bayar pajak, aku bayar pajak karena saya sebagai warga Indonesia diwajibkan bayar pajak, ya sudah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu juga perintah. Masih nyangoni bojone, nafkahi bojo. Itu ketika lah pokoknya nyangoni, ya jane kewajiban. Infak itu berarti nggih. Infak tapi masuk ibadah juga. Jadi kesimpulannya zakat itu adalah hukum dasarnya adalah infak. Tapi ketika diniati dalam rangka untuk kepatuhan kepada ulil amri, maka juga bernilai sebagai sedekah juga. Nah, masuk ibadah. Alhamdulillah. Kita sudah menjelang adzan maghrib ini Gus. Alhamdulillah. Kita harus bersiap untuk berbuka puasa. Ini masih hari pertama warga Nadi dimanapun berada. Saya masih ada beberapa hari lagi. Tentunya masih tetap di Pondok Pesantren Sabilillah di kediaman Gus Mualimin Aswaja NU Center PCNU Kabupaten Mojokerto. Nah, sudah jelas tadi beliau sudah mengatakan bahwasannya pajak ini adalah termasuk sebuah infak, tapi juga bisa masuk ke dalam sebuah dapat dikategorikan sebagai sedekah apabila ini bernilai suatu kepatuhan terhadap ulil amri atau peraturan negara. Terima kasih Gus. Kita sambung di hari ke-20 besok. Insya Allah saya akan masih tetap di sini dan akan terus bertanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di TVNU Kabupaten Mojokerto. Terima kasih warga Nadin. Kita cukupkan sekian. Terima kasih. Terus saksikan Sowan Kiai, Sopo Sing Sambang bakal sambung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.